Denting piano kala jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, sukses, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali pada kali ini saya akan menyampaikan informasi kepada teman-teman sekalian, yaitu sebuah produk dari Asley berupa mixer dengan tipe Party 6 atau Party 6. Nah, sebenarnya ini mixer yang belum beredar di pasaran ya teman-teman sekalian, dan saya diminta untuk mereview dan kita akan melihat kelebihan dan kekurangannya, dan kemudian seperti apa fitur-fitur yang sudah ada di mixer ini. Nah, sebagai informasi juga, Party 6 ini yang dari produk Asley, mixer ini mempunyai 3 atau 4 varian ya kalau nggak salah ya, yaitu ada Party 6, ada Party 8, ada Party 10, dan Party 14 ya. Nah, ini seperti ini yang paling kecilnya ini ya teman-teman sekalian, ada Party 6 ya, kotaknya seperti ini. Nah, karena varian yang paling tinggi adalah Party 14, nanti teman-teman sekalian saya tidak akan membuka satu-satu ya, tapi cukup kita ambil contoh yang Asley Party 6 karena pasti fiturnya sama, cuman hanya beda di channelnya. Ada yang channelnya 6, ada channelnya 8, 10, dan channel 14 ya. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Dan sebagai informasi juga teman-teman sekalian, yang teman-teman dengar sepanjang video ini adalah hasil dari rekaman mixer Asley Party 6 ini ya. Dan ini saya sudah sambungkan ke komputer, dan kita akan coba satu persatu fiturnya, dan kita akan kupas tuntas, dan kita akan coba karaoke agar teman-teman sekalian bisa mendengarkan kualitasnya. Untuk itu, silakan simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman sekalian, kita langsung saja ya. Jadi di hadapan kita ini sudah saya pasang mixer Asley Party 6 atau Party 6 ya. Nah, di sini saya menggunakan mikrofon dynamic ya. Dynamic yang biasa saya gunakan ya. Dan di sini saya pasang di XLR atau pakai kabel XLR. Kemudian saya atur di sini untuk gainnya di pukul 12, equalizernya untuk high di pukul 3, kemudian high keduanya atau middle keduanya itu di pukul 11, kemudian middle-nya di pukul 12, low-nya di pukul 1. Kemudian ini aux ya, ini aux nanti kita akan gunakan ya, saya akan kasih contoh teman-teman sekalian apa bedanya kita pakai aux dan tidak pakai aux ya. Nah, kemudian di sini ada pengaturan aux 1, aux 2, dan aux 3 atau efek di sini, dan ada pan. Nah, pan ini ada kiri kanan bisa diatur, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, kemudian di sini ada pengaturan volume, tes 1 2 3 untuk mic ya. Kemudian di sini ada phantom power seperti biasa di Asley pasti ada ya setiap mixernya. Kemudian ini tambahan colokannya ada, selain dia combo ada 4 channel, ditambah lagi ini ya insert ya yang pakai Akai atau TRS ukuran 6,5 mili. Nah, kemudian dari inputnya ada 1 2 3 4 5 6 ya. 56 ini inputnya, dan colokannya disesuaikan ya, ada 4 combo dan 2 Akai. Bahkan di kombonya itu ditambahin lagi ada yang Akai di masing-masing channel. Kemudian di aux-nya ada aux 1, aux 2, aux 3 tombolnya colokannya ya, lubangnya. Kemudian ada retunes ya, nanti kita akan coba ya fungsinya. Grup 1 dan grup 2 ya, GI1, G2 ya, G1 dan G2. Kemudian main outputnya ada 2 juga di sini ya, 1 2 left right, dan ada yang Akai atau TRS ya, 1 2 kiri kanan, left dan right. Jadi keluarannya stereo. Nah, kemudian dari setiap channel ada pengaturan ya, 1 2 3 4 ya. Kemudian ini
Untuk yang apa namanya 56 ada di sini, dia diatur di sini teman-teman sekalian. 56 ini nanti kita bisa atur ya untuk MP3 di sini untuk USB atau pakai kita aktifkan 56-nya ya. Jadi kita harus pilih ya. Kalau mau pakai ini kita lepaskan, kalau pakai MP3 atau USB kita aktifkan, ditekan. Nah kemudian ini ada pengaturannya, volumenya masing-masing sudah ada juga untuk yang channel 56-nya. Nah di sini ada mute ya, 1, 2, 3, 4 di masing-masing channel ada mute. Nah kemudian ada tambahan di sini nih teman-teman sekalian, ada tombol aktif LR ya, LR. Kemudian ada grup 1, grup 2, G1, G2. Kemudian ada PFL di sini nih, PFL. Ini grup juga bisa diatur, ini bisa jadikan grup. Jadi kalau kita pencet grup berarti dia yang aktif. Sedangkan LR ini untuk yang keluaran output LR ya. Di sini dibagi lagi, LR-nya ada bisa diaktifkan dan bisa G1, G2-nya yang diaktifkan. Jadi nanti kita bisa atur tiap channel dia masuk ke LR atau masuk ke grup. Waduh, pokoknya banyak deh tombolnya ya. Di situ nanti teman-teman jangan bingung, pokoknya sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemudian di bagian efek juga diatur ya, ada yang left right, ada yang grup 1, grup 2. Jadi efeknya ini bisa diatur untuk left dan right keseluruhan atau hanya grup 1 dan grup 2. Nah, ini diatur di sini. Nanti kita coba pakai yang LR saja ya. Kemudian di sini ada juga nih di grup 1 grup 2-nya, di sini juga grup 1 grup 2 to LR. Jadi kalau to LR dipencet ya. Biar dia masuk ke outputnya, bergabung ya. Volumenya di sini, kemudian ada pengaturan left dan right juga ya di sini. T123, T123. Oke, sudah cerita bagian sini. Nah, sekarang kita masuk ke area ini ya, teman-teman sekalian. Nah, untuk area ini dia ada equalizer. Nah, ini dia 7 band stereographic equalizer ya, keren ya. Mantap ini kalau kita atur, tidak hanya untuk suara vokal ya, tapi juga untuk suara musik juga terpengaruh dengan equalizer ini. Nah, nanti kita tinggal bagaimana ngatur di vokalnya atau mic-nya, dan ini bagaimana musiknya. Kita atur-atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian di sini ada tombol program ya. Program ini saya pakai nomor 5 ya, 1, 2, 3, 4 sampai dia ada 199 teman-teman. Jadi dia nggak pakai pencet ya, dia tinggal putar langsung aktif dia, putar aktif gitu ya. Nggak pakai push ya, walaupun ada tulisan push tapi dia nggak di push nih. Nah kemudian di sini ada program ini untuk kalau kita pakai USB ya, jadi bisa dicepetin di play pause di sini nih. Kemudian bisa record juga di sini, record stop rec di sini ya untuk USB ya. Nah kebetulan USB ini saya pakai PC, jadi saya nggak pencet ini. Kalau saya pencet nanti dia berubah nih modenya. Jadi ada Bluetooth ya teman-teman, di sini juga ada Bluetooth. Kemudian di sini pengaturan MP3-nya diatur. Di sini ada high ya, high, ada middle, ada low. Jadi kalau kita pakai MP3 di volume ini kita bisa atur high, low, middle dan low-nya untuk pengaturannya. Nah kemudian ada tombol lampu indikator ini ya, PFL dan power di sini ya. Kalau pakai PFL, nah itu PFL-nya hidup. Kemudian ini grafiknya kalau bisa kita indikatornya jangan sampai merah ya. Paling maksimal sampai mentok warna kuning saja. Nah, kemudian di sini ada pengaturan ini ada edit A, edit B. Jadi kelebihannya mixer ini untuk efek ya. Dia sudah dilengkapi 199 DSP, 24 bit, 40 kHz. Untuk efek ya, bukan soundcard-nya nih teman-teman. Jadi kalau soundcard beda lagi. Nah, efek ini bisa diatur untuk kedalaman efeknya, untuk edit A, edit B ini kita bisa atur ya. Nah, itu dia bisa kita atur-atur. Keren teman-teman. Keren. Nah, kemudian di sini juga ada pengaturan volume efek ya. Kemudian ada volume aux 1, aux 2, aux 3 ya. Kemudian bisa ada volume untuk FX to aux 1
FX to aux 2, kemudian ada return nih. Return nih volumenya dari sini nih. Bisa diatur, kemudian phone. Nah, ini ke headset ya. Nah, ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika kita menggunakan efek, bisa juga kita gunakan nanti kita maksimalkan di aux nih teman-teman ya. Nanti saya akan tunjukkan bedanya aux 1 masuk ke return nanti ya. Kita kalau pakai vokal ada bedanya nggak? Nah, ini saya akan tunjukkan. Nah, di sini untuk efek kita di sini kita bisa lihat ya pembagian kelompoknya ya teman-teman sekalian. Jadi cukup banyak fasilitasnya. Nah, sementara seperti itu ya untuk efek-efek. Nah, sementara seperti itu ya teman-teman ya dari fitur-fitur yang ada. Kemudian ini ditenagai oleh power yang langsung dicolokkan ke listrik ya atau listrik PLN. Tidak menggunakan adaptor. Nah, untuk dari sisi bahan, nah ini besi dia teman-teman dan cukup berat. Ya, jadi di dalam kotaknya ada buku manual ya, ini dia. Dan kalau tidak salah ada garansi juga nih. Oke, garansi 1 tahun dari Ashley biasanya gitu. Nah, ini nanti dari fungsi-fungsinya sudah ada di buku petunjuknya teman-teman ya. Lengkap lah pokoknya. Baik teman-teman sekalian, kita mainkan efek sekarang ya. Kita coba mainkan efek. Jadi efek itu ada di sini untuk volume, kemudian pengaturannya bisa di sini. Nah, ini dia. Oke, kita sekarang pakai efek 00 dulu ya. Efek 00, tes 1 2 3, tes 1 2 3, 1 2 3. Ini saya maksimalkan aja ya efeknya ya. Jadi seperti ini. 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, kita maksimalkan semua ya. Biar nanti terasa efeknya seperti apa. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini efek 00 sampai 03. Ini hall 10 0 sampai 9. Oke. Sekarang 10 ya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, ini room. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini kalau saya pesan kok dia off ya. Coba. Nah, sini. 310. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke. Geser lagi ke berapa itu? 20. 20. Oke. 20 ini adalah flat. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, itu flat. Kemudian 30 itu apa tuh? Chorus atau flank. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. 1 2 3, tes 1 2 3. Oke. 30 sampai 50 ini pitch shift ya, 50 ini ya. Banyak juga ya. 50 nih tes 1 2 ini pitch atau shift ya, pitch shift. Tes 1 2 3, tes 1 2, 1 2 3, tes 1 2 3. Ini ya. Sama ya. 50 sampai 55 ini delay. Nah, 60 sampai 69 itu pitch shift baru ya. Berarti 60 maksudnya. Aduh, kebacanya kecil.
Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3 nih pitch ini 60 sampai 69. Terus kita ke 70 ya, 70 multi efek 70. Oke, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Kok gitu suaranya? Keluarnya. Tes 1 2 3, tes 1 2. Ini multi efek. Ini efek apa? Mungkin buat gitar. Oke, kita masuk ke 90 ya, 90. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini apa ya? Dual send. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, lanjut. Nah, ini udah nggak ada tekanan. 100. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. 1 2 3. Tulisannya 24 bit dual engine DSP. Ini yang 100 ya. Tes 1 2 3. Oke. Kita coba ya, langsung loncat aja soalnya nggak ada petunjuknya teman-teman. Jadi kita coba aja. 150 ya. Kita ambil tengah-tengah aja sekalian. Oke, tes 1 2 3, 1 2 3, tes 1 2 3. Wah, ini kayaknya kayak delay reverb. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, kita coba sampai 100 berapa nih? 199 ya. Oke, kita coba 190. Tes 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, tes 1 2 3, 1 1 2 3, 1 1 2 3. Oke, kita geser ke 99. Ini efek terakhir ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 1 2 3 1 1 2 3 1. Oke. Wah, efeknya unik-unik nih. Baik, kita ke 0 ya. 0-nya apa? Oke, kita ke efek 5 ya. Tadi saya nyoba karaoke pakai efek 5, enak ya. Nah, sekarang saya ingin mengoptimalkan nih teman-teman sekalian. Tadi kan sudah kita cek semua fitur-fiturnya ya. Ini beratnya lumayan nih. Ini ada kali 3-4 kilo. Ini ada ini. Berat nih. Oke. Semuanya dari metal ya, kecuali tombolnya. Nah, saya ingin memanfaatkan ini teman-teman, aux dan return ya. Bisa pakai 1, 2, atau 3 ya. Nah, ini saya mau nyoba aux dan return untuk mempengaruhi kualitas suara vokal ya. Ada bedanya teman-teman. Nah, volumenya kita bisa atur di sini ya, untuk aux-nya, aux 1, aux 2, aux 3. Ini sekarang coba kecilkan. Kita coba ya, ini teman-teman biar tahu. Karena kalau kita pakai ini ternyata bisa mendongkrak kualitas suaranya nih. Pakai kabel Akai ataupun TRS ya, yang mono. Jadi teman-teman masukkan ke aux 1 ke return ya. Nah, ini fungsinya untuk suara vokal kita lebih bright ya. Nih, saya coba nih teman-teman. Saya coba nih ya, saya naikkan ini tes 1 2 3. Maaf. Ini oke, ininya kita kecilin dulu nih efeknya. Jadi karena kita pakai channel 1, untuk apa namanya efeknya kita matikan dulu ya. Kita kecilkan dulu. Kita naikin aux 1. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Karena di sini pengaturannya di sini kita naikin lagi. Tes 1 2 3. Nah, itu dia. Tes 1 2 3 ini pukul 12. Tes 1 2 3 nih. Nah, suaranya kan lebih bright ya, lebih apa ya, keluar suara vokal kita. Saya naikin sampai ke pukul 3. Oke. Nah, ini dia bedanya teman-teman ya. Tes 1 2 3, 1 2 3, tes 1 2 3. Ini saya kecilin lagi, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, itu kan
tanpa menggunakan ini ya, aux satu ini kita tutup. Tapi kalau aux satunya kita buka, dia akan lebih clear suaranya, lebih bright. Nah ini enaknya gini teman-teman. Jadi untuk suara asli vokal kita, ini kita bisa atur lebih ke depan ya. Jadi kalau dikasih efek itu dia untuk suara depannya tetap ya. Suara aux-nya tetap nggak ke efek terlalu terasa. Karena dia lebih ngejar yang untuk yang suara tambahan efeknya. Jadi suara asli kita tetap bright ya. Jadi lebih enak teman-teman. Tes 1 2. Nah ini kalau kita untuk pidato ataupun azan gitu ya, atau jadi imam, ini lebih enak nih teman-teman. Atau penyanyi ya, untuk karaoke juga mantap ini. Nanti kita akan coba karaoke ya. Kita akan buktikan dengan karaoke. Baik, kita langsung ya. Kita coba lagu. Saya akan setelah itu nanti kita baru masuk ke kesimpulan. Baik, kita coba ya teman-teman. Ini efeknya bisa kita kecilkan dari sini. Ini karena dia sudah pakai aux, jadi pengaruhnya ini hanya untuk efek saja sebenarnya. Oke, ya. Denting piano kala jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan. Rasa sesal di dasar hati diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Namun senyummu tetap mengikuti. Ya, demikian ya teman-teman sekalian ya. Jadi seperti itu rasanya. Jadi kalau naikin efek di sini ya. Jadi sekarang fungsi dari volume mic ini berganti untuk efek. Nah itu dia kalau kita pakai ini ya. Jadi volume mic-nya sekarang di aux 1, nih aux 1 pengaturannya. Nah jadi itu ya salah satu ya fitur yang cukup membantu sekali ya untuk meningkatkan suara, kualitas suara vokal ya. Baik teman-teman sekalian, sekarang ke sesi kesimpulan ya. Baik, saya akan ceritakan kesimpulannya dari sisi yang saya rasakan saat ini. Pertama, dari sisi kualitas suara vokal ya. Ini saya rekam pakai komputer ya, dan dia terdetek 16 bit 48 kHz ya untuk kualitas rekaman. Nah, tapi teman-teman bayangkan jika kita pakai sound system langsung ya, yang pakai speaker aktif atau ditambah dengan power lagi ya untuk di live gitu ya, karaoke yang langsung kita dengarkan dari speaker, itu pasti ini lebih nyaman lagi teman-teman sekalian. Karena apa? Memang ini sebenarnya asli diperuntukkan untuk langsung ya untuk panggung istilahnya ya, untuk acara-acara resmi atau panggung gitu, itu yang langsung pakai speaker ini bakal terasa sekali ya. Nah, ini padahal pakai rekaman langsung dengan USB, hasilnya seperti ini, apalagi kita pakai yang dari luar. Nah itu kelebihannya teman-teman. Nah kemudian yang kedua, dari sisi efek ya, efeknya ini luar biasa ya, ada 199 dB, ini dia 24 bit ya, 40 kHz ya, ini untuk efeknya ya. Jadi di sini sudah dibagi grup-grupnya ya, dan tadi teman-teman sudah dengarkan. Kemudian yang berikutnya ada equalizer ya. Waduh, ini satu-satu sebut banyak lagi nih. Karena memang di sini sudah ada pengaturan macam-macam ya. Kemudian di sini kayak dengan inputan ya. Inputan mulai dari yang combo maupun yang dari Akai ini ditambah-tambah lagi di combo, tambah lagi ini kan. Jadi banyak sekali. Cuman harus pilih salah satu ya teman-teman ya, kalau mau pakai pakai phantom power di sini. Tapi kalau nggak pakai phantom power, boleh pakai di sini, boleh pakai di sini ya. Jadi harus pilih salah satu tetap ya. Nah kemudian ini ada tambahan ya 56 MP untuk MP4 dan line input channel 56 dan lain sebagainya. Nanti saya kebanyakan nih ngomongnya. Ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada
ini ya pengaturan left right dan grouping ya. Jadi bisa diatur grup-grupnya, kita mau kasih efek yang grup mana saja ini bisa diatur, atau volumenya bisa dikecilkan dibesarkan hanya di grup-grup tertentu ya. Bisa diatur lah istilahnya seperti itu, dan ini sangat memudahkan bagi profesional ya yang biasa memakai mixer yang membutuhkan channel yang banyak. Nah, ini baru yang 6 channel, ada yang 8, 10 dan 14. Nah, kemudian kelebihannya lagi ya, ini bisa rekam pakai ke komputer ya. Makanya di sini Party 6 ya. Kenapa disebut Party 6 ya? Mungkin karena channelnya banyak ya. Jadi dia nggak ada yang 4 channel. Dia yang paling kecil 6 channel. Nah, kemudian yang berikutnya kalau dari tadi main ya enak ya. Tombol-tombolnya juga ini seret nih, sini juga enak gitu diatur. Nggak gampang geser-geser lah intinya teman-teman. Jadi bisa kalau kita sudah taruh di situ ya di situ dia. Kalau sebelum kita geser jangan sampai, kalaupun kesenggol yang nggak kayak begini nggak terlalu kena ya. Maksudnya nggak terlalu bergeser kalau di senggol-senggol biasa. Nah, kemudian garansi ya, kelebihannya ini ada garansi 1 tahun dari Ashley. Nah, itu dia. Dan seperti biasa ada phantom power. Kemudian ya listriknya langsung dari PLN, dia nggak pakai adaptor. Saya terus terang kalau ada mixer yang pakai adaptor saya agak ragu ya, karena kadang-kadang powernya listriknya dari adaptor itu lebih kecil ya, nggak sesuai dengan kebutuhan mixernya. Kadang-kadang seperti itu teman-teman, apalagi yang buatan-buatan Cina ya. Jadi cukup worth it lah untuk pakai yang PLN. Jadi tegangannya bisa langsung ya. Kemudian itu dari sisi kelebihan. Nah, dari sisi kelebihan lagi nih ada aux ya. Auxnya ini untuk menambah power ya, kualitas suara vokal kita ya. Ini sebenarnya ini harusnya ke efek tambahan, masuk lagi ke return ya. Jadi misalkan kita punya ada alat untuk efek sendiri gitu ya, kan biasanya ada tuh tipe-tipe tambahan untuk efek suara ya. Tapi ini kalau kita langsungkan pakai kabel Akai atau kabel jack ya, jack TRS, ini bisa menambah tenaga untuk mic kita ya. Suara kita akan lebih break lagi, lebih jelas, dan kualitasnya akan semakin baik. Nah, itu kelebihannya. Nah, kita masuk kekurangan sekarang. Kekurangannya pertama, dia tidak ini ya. Sayang nih, soundcardnya belum 24 bit ya. Nah, untuk harga 1 jutaan lebih seharusnya ini sudah kualitasnya minimal 24 bit harusnya ya. Nah, itu saja. Kemudian yang kedua, belum ada ini fitur untuk tinggi rendah nada. Nah, itu kalau 2 fitur itu diperbaiki, wah keren banget mixer ini ya. Jadi 2 fitur itu kalau sudah ada di sini, misalkan nanti ke depan ditambah fitur untuk tinggi rendah nada ya. Sekarang ini udah mulai nih. Kalau ada itu tambahan itu cukup bagus ya. Ditambah lagi dia sudah kualitas soundcardnya 24 bit ya. Itu mantap ini. Kalau ini sudah betul-betul 24 bit. Jadi rekamannya betul-betul terasa studio ya. Walaupun ini enggak baru 16 bit, tapi tadi hasil suaranya juga bagus ya. Nah, kemudian dari sisi yang lain adalah saya rasa cuma itu aja ya kelemahannya teman-teman sekalian. Karena saya belum tahu nih, karena ini cukup lengkap sebenarnya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi teman-teman silakan nanti cek di deskripsi untuk mengetahui harganya ya. Saya nggak terlalu hafal, pokoknya ini harganya di atas 1 jutaan. Ya, tergantung dari tipenya. Kalau Party 6 berapa, 1 juta berapa, Party 8 berapa, 8 ya. Kemudian ada Party 10 atau Party 10 itu juga 1 jutaan sampai ke Party 14 atau 14 ya. Oke. Nah, nanti silahkan cek di deskripsi. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini betul-betul bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi teman-teman sekalian. Nah, demikianlah teman-teman sekalian apa yang saya review pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman sekalian yang mencari produk mixer audio system untuk karaoke, live streaming atau recording ya, untuk kualitas studio
Nah untuk itu sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terus dukung channel ini dan terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.